Pemirsa, Kementerian Dalam Negeri menegaskan pihaknya terus memantau proses pembentukan panitia khusus pemakzulan Bupati Pati Sudewo oleh DPRD setempat. Langkah Kemendagri akan menunggu rekomendasi resmi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebelum mengambil tindakan lanjutan dalam kasus ini. Pihak Kemendagri menjelaskan pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat akan turun ke Kabupaten Pati untuk mendalami rencana pansus. Mekanisme usulan pemakzulan kepala daerah tidak berlangsung singkat dan memerlukan tahapan lengkap, mulai dari usulan DPRD hingga tindakan Kemendagri. Usulan DPRD Kabupaten akan diteruskan ke Pemprov Jawa Tengah dan lalu disampaikan ke Kemendagri untuk menjadi dasar pengambilan langkah selanjutnya. Rekomendasi Pemprov menentukan aparat pusat termasuk kemungkinan penurunan tim investigasi untuk memeriksa apakah kebijakan Bupati melanggar aturan. Jika ada indikasi pelanggaran larangan tertentu, Kemendagri akan mendalaminya, namun saat ini mereka masih menunggu rekomendasi resmi dari pihak provinsi. Kemendagri sudah mengirim tim khusus ke Pati pada 7 Agustus 2025 terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan. 60 hari itu kan batas waktu maksimal. Bagi kami dan melihat situasi yang panas ini harusnya dipercepat. Pak anggota Dewan harusnya paham situasi. Kalau dia kelamaan, nanti malah cenderung ada gerakan-gerakan yang tidak terkontrol. Itu yang kami nanti khawatirkan. Gitu. Itu jadi kalau secara data, secara faktanya sudah clear bahwa Sudewo itu sudah layak untuk dimaksudkan, sudah layak. Dari kemarin saja pemasaran banyak sekali itu adalah pertanda bahwa dia sudah tidak punya legitimasi di mata rakyat. Seorang pemimpin itu kalau sudah tidak diakui, dipertahankan, ya nggak bakalan berhasil. Justru malah problem terus menerus, gitu loh. Karena tidak punya kepercayaan, masyarakat sudah tidak percaya. Nanti tetap jalannya terseok-seok. Nah, korbannya kembali lagi korbannya ke rakyat. Kalau saya sebagai anggota Dewan atau sebagai Pak Prabowo, dia langsung tak berhentikan. Ya kita ingin secepatnya, tapi kan lagi-lagi kita harus berhati-hati, kita harus detail, kita harus menyiapkan data-data dan bukti yang betul-betul akurat, sehingga nanti pada saat di MA itu tidak ada nanti penghakiman, tidak ada persidangan, sudah langsung diputuskan oleh MA. Jadi memang kan terus terang komunikasi antara eksekutif dan legislatif ini memang agak tersendat ya, tidak bagus itu, Mas. Dalam artian kurang luas lah, gitu loh. Jadi memang dalam artian kita juga kita ini lagi mengalami hal-hal seperti itu kan juga sulit, Mas. Kita menjaga kondusivitas di daerah ya kan. Secara umum prinsip kegiatan perekonomian dan pemerintahan di wilayah Pati sudah sangat normal kembali. Demo itu kan patokannya adalah Undang-Undang 998, artinya hak setiap warga negara. Tetapi sering kami ingatkan bahwa itu tidak serta-merta dan mutlak. Maka di situ harus kita harus menghormati tentang ketertiban umum. Kemudian yang kedua, harus sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 3, harus sesuai dengan tidak mengganggu masyarakat banyak. Sehingga ini dasar-dasar inilah yang kita lakukan kerja-kerja kolaboratif dari provinsi ke Kabupaten Pati, sehingga ke depan situasi kita akan lebih kondusif. Kebijakan PBB, perdesaan, dan perkotaan hingga 250% itu setelah dibahas akhirnya dikaji ulang dan diputuskan untuk dicabut sementara. Kenaikan tersebut tidak berlaku seragam, melainkan bervariasi sesuai nilai jual objek pajak yang diatur dalam Perda serta Perbub setempat. Dalam pertemuan itu dibahas detail pemungutan pajak, presentase kenaikan, hingga pertimbangan penentuan nilai jual objek pajak atau NJOP. Kesimpulannya, kebijakan kenaikan PBB sudah dibatalkan dan ada kesepakatan antara Kemendagri, Pemprov, dan Pemda terkait tindak lanjut keputusan ini.